Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu sehat, bukan? Baik, perkenalkan, nama Ibu Vini Elvionita, biasa dipanggil Miss VM. Nah, di tahun ini Ibu akan mengajar di kelas 5. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa. Semuanya mengambil sikap berdoa. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang maha baik. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran kami. Kiranya ya Tuhan, Engkau memberikan berkat-Mu kepada kami, agar apa yang kami pelajari di pagi hari ini dapat kami pergunakan dalam hidup kami sehari-hari. Terpuji dan termuliakan nama-Mu ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Baik, nah hari ini kita akan masuk ke pembelajaran kita yang pertama di tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 1. Bagaimana kira-kira? Sudah semangat semuanya belajar? Pasti semangat. Baik, pelajaran kita ada di tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Organ gerak manusia dan hewan. Nah, tujuan pembelajaran kita ada 2. Yang pertama, melalui teks bacaan organ gerak, siswa dapat menemukan ide pokok atau gagasan utama dalam teks dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati gambar alat gerak, siswa dapat menjelaskan alat gerak, manusia dan hewan dengan benar. Nah, kita langsung ke materi kita. Nah, masih ingatkah kamu apa itu paragraf utama? Paragraf utama adalah ide pokok dari suatu paragraf. Nah, paragraf utama ini bisa dibagi menjadi paragraf deduktif dan paragraf induktif. Nah, apa itu paragraf deduktif? Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokoknya itu berada di depan paragraf itu sendiri. Sedangkan paragraf induktif adalah paragraf yang ide pokoknya berada di akhir dari suatu paragraf itu. Nah, untuk lebih jelasnya, cara menentukan ide pokok sebuah paragraf dapat kamu tuliskan nanti ke dalam buku catatanmu. Yang pertama, ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Yang kedua, ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Nah, yang terakhir, kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal atau tadi kita sebut dengan deduktif, di tengah paragraf, dan juga di akhir paragraf atau yang kita sebut tadi dengan induktif. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan memberikan sebuah contoh paragraf. Coba kamu perhatikan dan silahkan baca paragraf 1 berikut ini. Baik, kita baca sama-sama. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, kira-kira dari paragraf 1 ini, manakah yang menjadi kalimat utama atau ide pokoknya? Ada yang tahu? Baik, kita akan kerjakan sama-sama. Perhatikan kalimat yang sudah Ibu garisi dengan garis merah. Nah, kalimat itu adalah yang menjadi ide pokok dari paragraf 1. Kalimat yang lainnya menjadi kalimat pengembangnya. Nah, jadi ide pokoknya adalah
salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kemudian, kalimat yang lainnya menjadi kalimat pengembang. Kalimat pengembang maksudnya di sini adalah kalimat yang menjelaskan maksud dari ide pokok ini. Jadi, tadi ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, kemudian penjelasannya kita dapat dari kalimat pengembang. Yang pertama, secara umum bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Itu penjelasan yang pertama untuk ide pokok. Yang kedua, makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, baik, kalau begitu, paragraf 1 ini termasuk ke dalam paragraf apa? Deduktifkah atau induktif? Ya, betul sekali. Paragraf 1 ini termasuk ke dalam paragraf deduktif karena ide pokoknya berada di awal paragraf itu. Kita akan lanjutkan paragraf yang kedua. Contoh yang kedua. Coba kamu baca dan kira-kira coba kamu kerjakan sendiri mana yang menjadi ide pokoknya, mana yang menjadi kalimat pengembangnya. Di paragraf kedua ini hanya ada 2 kalimat, berarti satu nanti dia menjadi ide pokok, satu menjadi kalimat pengembang. Coba silahkan kamu baca dan boleh kamu kerjakan. Nanti akan Ibu jelaskan. Baik. Penjelasannya di paragraf kedua ini yang menjadi ide pokoknya adalah kalimat yang berada di atas, yaitu gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Dan yang menjadi kalimat pengembangnya adalah organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Nah, jadi yang menjadi kalimat utama di dalam paragraf ini adalah kalimat yang paling atas itu, yang sudah Ibu garisi dengan garis merah. Kalau begitu, paragraf ini termasuk paragraf deduktif atau induktif? Ya, betul. Kalimat ini atau paragraf kedua ini termasuk ke dalam paragraf deduktif. Kenapa? Karena ide pokoknya berada di awal paragraf. Baik. Nah, tadi kita sudah membaca paragraf pertama yang dikatakannya bahwa membahas tentang gerak makhluk hidup atau gerak manusia dan hewan. Nah, kira-kira tahukah kamu apa itu gerak? Ya, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh tubuh. Nah, kalau begitu, organ gerak manusia dan hewan itu apa saja? Organ gerak manusia dan hewan terdiri atas 2 macam, yaitu tulang dan otot. Nah, tulang di sini berperan sebagai organ gerak pasif, sedangkan otot berperan sebagai organ gerak aktif. Kerjasama antara tulang dan otot ini akan membentuk suatu sistem yang disebut sebagai sistem gerak. Jadi dengan adanya kerjasama antara tulang dan otot membuat tubuh kita itu bisa bergerak. Begitu juga dengan tubuh hewan. Nah, kenapa kira-kira tulang ini disebut sebagai alat gerak pasif? Ya, tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya.
Sedangkan otot disebut sebagai alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang dapat membuatnya bergerak. Nah, begitu kamu sudah tahu kan? Kenapa tulang disebut sebagai alat gerak pasif dan juga otot disebut sebagai alat gerak aktif. Nah, kita akan lanjutkan materi kita. Kalau begitu, apa itu fungsi dari tulang? Fungsi tulang ada 4. Yang pertama, sebagai tempat melekatnya otot. Yang kedua, sebagai tempat melindungi organ dalam manusia, seperti jantung kita, paru-paru kita, tulanglah yang melindunginya. Kemudian, yang ketiga, sebagai pembentuk rangka tubuh. Jadi tulanglah yang membentuk rangka tubuh kita. Bisa kamu lihat di gambar ini. Dan yang keempat, fungsi tulang adalah tempat pembentukan sel darah merah. Nah, tulang kita sudah tahu apa itu fungsinya. Kita lanjutkan lagi ke fungsi otot. Fungsi otot juga ada 4, yaitu yang pertama, untuk menggerakkan tulang. Jadi, tanpa ada otot, tulang tidak dapat bergerak. Yang kedua, mempertahankan postur atau posisi tubuh. Yang ketiga, mengatur saluran dalam sistem tubuh. Dan yang keempat adalah mengatur suhu tubuh. Baik, itu dia materi kita. Nah, untuk menguji pemahaman kamu, Ibu akan memberikan 2 soal tentang pelajaran kita hari ini. Nah, di sini sudah ada lembar kerja siswa. Baik, yang pertama, Ibu akan memberikan paragraf. Tugas kamu yang pertama adalah menentukan ide pokok dari paragraf 3 ini. Coba tentukan kira-kira yang manakah ide pokoknya. Kemudian soal yang kedua, coba kamu jelaskan fungsi tulang dan otot pada tubuh kita. Nah, anak-anak hebat, silakan kamu kerjakan tugas ini dengan cara mempause videonya atau videonya diberhentikan atau dijeda sebentar. Kemudian silahkan kerjakan ke dalam buku tulis kamu. Baik, kalau sudah selesai, nanti akan dikumpulkan, akan dibuat ke dalam buku tulisnya. Nah, sampai di sini dulu pelajaran kita. Tetap semangat belajar. Nah, bagaimana pelajarannya? Mudah bukan? Jadi, kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah organ gerak hewan dan manusia itu terdiri atas 2 macam. Yang pertama adalah tulang, yang kedua adalah otot. Nah, baik. Jadi, nanti hal-hal yang penting, hal-hal yang perlu dicatat, silahkan kamu catat di dalam buku catatanmu. Nah, sampai di sini dulu pelajaran kita. Sampai jumpa dan salam sehat.